Saya ingin tanya begini kepada saudara. Kalau semua kita itu punya suatu kerinduan atau banyak kerinduan untuk kenal, untuk berdoa, untuk minta kepada Bapa kita, betul tidak? Satu atau banyak kerinduan kita dengan Dia? Ayo, banyak atau satu? Satu atau banyak? Cepat. Banyak sekali. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa Bapa di surga juga punya kerinduan terhadap kita? No, kok cuma sedikit yang ya? Oke, dengarkan. Bukan hanya kita yang punya kerinduan terhadap Tuhan kita dalam hal macam-macam. Ada yang berindu ini, kalau jumpa Tuhan akan minta ini, kalau berdoa sepatan jawab ini, dan banyak lagi permintaan. Hari ini kita tidak belajar tentang kerinduan kita kepada Tuhan, tapi kita akan belajar kerinduan Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa mengerti kerinduannya, yang Dia inginkan, yang Dia harapkan, yang sudah lama Dia simpan di hatinya, maka kalau kita bisa nangkap itu dan tahu itu, saudara, sungguh kita semua akan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Bapa di surga. Seringkali kita cuma nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu. Coba ya, kalau di gereja mana saja lagi nyanyi lagu itu, seorang lirik kiri kanan, kon kelihatan ada wajah-wajah rohani, menyenangkan. Jangan tersinggung, saya coba ngomong. Tapi terus terang, saudara, bagaimana kita bisa, Bapak jangan tertawa terus, nanti saya tertawa. Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia kalau kita tidak pernah tahu yang Dia rindukan? Betul tidak, saudara? Sama seperti anak muda pacaran. Dia nggak mau tahu pacarnya itu nggak suka apa. Pokoknya aku suka jengkol. Pacarnya nggak suka jengkol. Jengkol tiap hari. Misalnya ini contoh kecil saja. Ya bagaimana bisa menyenangkan kalau kita nggak tahu apa yang dirindukan, apa yang disukai oleh Bapa di surga. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengenal kerinduan Bapa di surga itu, saudara, supaya kasih Tuhan itu dikenal oleh banyak orang. Lalu kita hidup bisa menyenangkan hatinya. Oke, kita lihat Wahyu 21 ayat 3. Masih banyak gereja yang belum pernah mengerti kerinduan hati Bapa ini. Nah, ayat ini kita akan melihat. Wah, saya senang hari ini banyak cucu-cucu saya datang ke kebaktian pagi. Ya, tadi opa mau telepon papamu masing-masing, datang tidak? Oke. Sudah, Wahyu 21 ayat 3. Saudara perhatikan. Ini kerinduannya. Nah, saudara, tiap kali saudara membaca kitab Wahyu, dan tiap kali Tuhan Yesus mewahyukan dirinya kepada Yohanes, itu selalu ada kata aku mendengar. Aku mendengar. Suara ini, suara itu. Betul nggak? Itu dari pasal 1. Aku mendengar. Nah, satu-satunya suara yang paling besar, yang paling indah, itu di suara ini. Lalu aku mendengar. Nah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari pasal 1 Yohanes sudah mendengar suara-suara yang luar biasa. Tapi di ayat ini dia hanya berkata, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Terjemahnya salah, bukan nyaring, tapi itu suara ledakan besar. Karena Bapa di surga sudah merindukan hal itu cukup lama. Sejak jatuhnya manusia di Kejadian pasal 3. Bapa punya kerinduan. Mana ayatnya? Ayo tampilkan lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata. Nah, lihatlah. Saya gak bisa menundukkan suara itu. Nyaring, kenceng sekali. Lihatlah. Nah, saudara, kalau kita teliti Wahyu 21, ini suara tidak ditujukan hanya kepada dunia, tapi suara ini yang dari takhta itu Bapa tujukan ke seluruh alam semesta ini. Maaf, saya tidak membuat saudara bingung, tapi sedikit aja. Kalau saudara baca nanti, nggak usah dibuka sekarang ya, Roma pasal 8, mulai 18 sampai yang ke-28.
Ayat 28-nya kita kenal bukan? Roma pasal yang ke-8 itu. Nah, mulai ayat 18, 19, 20, 21, 22, 23, Paulus itu menulis, saudara, yang menantikan gereja tampil di dunia ini itu segala makhluk. Pernah baca ayat itu enggak? Segala makhluk itu menantikan, seluruh dunia, seluruh alam semesta menantikan pernyataan dari gereja. Nah, ini kalau lihat wajahnya kok nggak semangat sih? Duit 2 miliar. Ngerti maksudnya? Ayo kita sadar. Maaf, jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Waktu itu salah seorang anak saya itu heran. Papa kok sempat-sempatnya ngikuti badak beranak? Dia bilang begitu. Siapa ngikuti? Di Taman Safari berapa minggu yang lalu atau 2 minggu lalu saya lupa. Ada badak beranak di Indonesia. Ngikuti enggak? Setelah berapa tahun? 124 tahun, saudara. Manusia berusaha menangkarkan badak, tidak pernah berhasil. Baru kali ini berhasil. Wih, Pak Pobrang ngikuti hebat. Nah, saya ngikuti berita-berita begitu. Kenapa? Gara-gara Roma pasal 8. Nah, bapaknya namanya Ando, siapa lupa saya. Bapaknya itu badak yang pernah dipinjam di kebun binatang Amerika, dipinjamkan ke sini untuk dikawinkan dengan betina. Ini badak Sumatera yang pertama ditangkarkan dan melahirkan. Makin banyak sudah binatang-binatang yang punah yang Tuhan ciptakan. Nah, saya membaca berita-berita itu, maka itu awas saya kalian, khususnya anak-anak muda. Kalau tontonanmu cuma sinetron terus, awas kamu dalam nama Yesus. Apalagi istri-istri pendeta, awas kalau nontonnya sinetron terus ya. Tolong itu. Anak-anak harus nonton tentang berita-berita alam ini. Karena sejak kejadian pasal pertama, Bapa di surga sudah memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola alam ini supaya tidak rusak. Itu tanggung jawab kita, anak-anak Bapa di surga. Jadi hidup kita nggak cuma urusan rohani saja. Roma 8 itu jelas, seluruh makhluk, seluruh alam semesta itu menantikan kapan gereja itu tampil, saudara, untuk menyelamatkan mereka. Mereka ditaklukkan ke dalam kesia-siaan, mereka dibelenggu oleh semua kejahatan. Jadi bukan cuma manusia yang merindukan itu, tapi mereka, alam semesta ini. Bayangkan, saya bersyukur tinggal di Papua. Karena tiap kali ada penemuan spesies baru, baik itu fauna, baik itu flora, maka nama Papua pasti disebut. Di belantaranya itu masih banyak kehidupan yang belum pernah ditemukan manusia. Baik namanya juga belum tahu ini jenis apa, luar biasa. Maka itu tiap kali kalau saudara nonton National Geographic atau Animal Planet, film-film pendidikan seperti itu, belajar anak-anak ya. Opa minta pada kalian semua, ayo papa mama ngawasi itu, apa yang ditonton oleh anak-anak itu. Kesukaan kalian nonton apa? Anak-anak remaja belajar untuk mengenal ciptaan Tuhan ini sangat indah. Dan tidak ada yang bisa membuatnya kecuali Papa kita. Betul tidak? Hebat sekali. Jadi ketika kita kembali ke Yohanes 21 ayat 3, ketika dari takhta itu Papa kita berteriak, lihatlah. Apa yang disuruh lihat? Alam semesta baca, kemah Tuhan. Apa kata lain kemah Tuhan? Gereja, rumah. Rumahnya bait. Ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Saya tanya, coba keluarkan kalimat kunci di ayat itu yang merupakan kerinduan Papa kita yang paling dalam. Ayat kalimat apa? Coba saya ingin tahu dari saudara. Diam. Betul. Terima kasih Gilbert, kamu ngomong diam. Coba lihat lagi. Ini yang dia rindukan. Tayangkan lagi ayatnya. Saya mau lihat lagi. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Dan ini kuncinya. Dan ia akan diam bersama-sama
manusia. Saudara, jangan terjemahkan mereka itu adalah kita. Salah. Kita adalah kemah itu. Mereka adalah manusia yang masih belum masuk ke dalam kemah itu. Renungkan baik-baik. Rekan-rekan hamba Tuhan, para gembala yang dari Kalimantan Barat, ini yang kita harus sampaikan kepada semua orang, bukan cuma pada orang Kristen, bahwa Papa punya kerinduan yang sangat besar. Nah, kalau saya bicara dengan anak-anak tentang ayat ini, maka saya bicara gini. Ternyata Papa kita itu sangat tidak betah dan tidak kerasan tinggal di surga. Oh, gak ada yang amin. Berarti saudara jahat kalau membiarkan dia tersiksa di surga sana. Serius saya berkata, melalui ayat itu saya mendapat sebuah pengertian. Ternyata Papa kita sangat tidak betah dan tidak kerasan tinggal di surga. Karena kerinduannya, dia ingin cepat-cepat tinggal di dunia bersama manusia. Nah, masalahnya di sini, dia tidak bisa datang sendiri. Dia memerlukan gerejanya. Kita adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang dipercaya untuk mendatangkan dia segera ke dunia. Maka itu banyak gereja yang bicara tentang akhir zaman, kedatangan Yesus, tapi hanya sepihak, yaitu tentang kita dengan dia. Tapi kita jarang mendengar bagaimana dia dengan manusia. Dia rindu untuk datang. Dia gak betah di surga. Maka itu kita adalah satu-satunya kelompok manusia yang dia percaya untuk bisa segera mendatangkan dia ke dunia ini. Papa itu. Ini yang kita harus kenal, saudara. Papa kita nggak betah di sana. Mungkin ada yang berkata, "Doh, kan dia maha kuasa. Kenapa nggak mau turun sendiri dia?" Nggak bisa. Dia punya aturan, dia punya ketetapan, dia sudah punya keputusan. Kemahnya, rumahnya adalah kita. Katakan amin. Dia nggak punya yang lain. Dia hanya punya kita. Nah, kalau hanya kita kepunyaan dia dan kita yang dia harapkan satu-satunya, tidak yang lain. Maka itu di banyak ayat perjanjian baru kita menemukan Petrus pernah menulis, kita ini bukan cuma orang-orang yang menantikan dia datang, tapi juga yang mempercepat dia datang. Nah, kalau saudara membaca 2 Petrus 3 bahwa kita adalah orang-orang yang mempercepat dia datang, berarti kedatangannya tergantung siapa? Kita yang mempercepat ini. Kalau firman itu berkata kita bisa mempercepat, berarti kita bisa memperlambat. Nah, celakanya kita lebih banyak yang memperlambat dia datang. Salah satu bukti, saudara. Maka itu dengar, anak-anak. Kalian harus mengerti dalam pergaulan. Saudara, siapa yang memperhatikan slogan yang kira-kira dalam 2 minggu, 3 minggu ini, saya lupa tepatnya, tapi baru di banyak kota, saya keliling di Jakarta juga saya melihat. Maka itu saya tuh jengkel lihat pemerintah kita. Slogan itu berbunyi dulu, spanduk-spanduk. Indonesia bebas narkoba 2015. Saya mau ngerobek ada slogan itu. Ini kan goblok betul pemerintah ini. Bagaimana tahun 2015 yang kurang 2 tahun setengah lagi ini Indonesia bebas narkoba ketika narkoba segila ini? Nah, apa hubungannya? Dengarkan. Kalau kita tidak mampu segera mendatangkan Papa kita yang sudah gak kerasan di surga, berarti setan yang akan bekerja di dunia ini. Betul tidak? Maka narkoba akan lebih gila lagi. Saya punya data dari BNN, Badan Narkotik Nasional. Saya mau bacakan untuk saudara. Saudara kan kaget yang belum tahu. Ini data 2011. Konsumsi ganja selama tahun 2011 untuk Indonesia itu 487 ton. Catat itu. Setahun 487 ton.
konsumsi sabu 49.800 kilo. Bayangkan, ini hanya untuk Indonesia. Ekstasi sebanyak 148 juta butir. Heroin 1.870 kilogram. Kokain 33.000 gram. Ini sekian triliun kalau dirupiahkan. Nah, bayangkan bagaimana membebas narkoba tahun 2015. Jangan salahkan siapa-siapa. Setelah kita membaca Wahyu 21 ayat 3, maka yang patut disalahkan apabila kejahatan makin gila seperti ini, belum lagi pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya, maka yang sangat dan patut dan harus disalahkan adalah gereja. Katakan amin. Karena kita gagal menjadi polisinya dunia ini, saudara. Padahal kita yang diberi mandat oleh Tuhan. Maka itu rekan-rekan gembala, para hamba Tuhan, jangan cuma pintar khotbah saja. Maaf saya berkata ini. Kita harus buat sesuatu melawan kejahatan yang sudah kelewat batas ini. Belum lagi pengukuran kandungan, mengerikan sekali. Jadi pekerjaan kita masih banyak. Kita nggak cuma nyanyi khotbah sembahyang saja, nggak cukup dengan itu. Setuju saya katakan ini? Kita harus buat sesuatu, saudara. Sesuatunya mudah, cepat buat Papa segera datang ke dunia. Karena dia sudah nggak rindu, sudah nggak betah tinggal di sana. Dia mau segera di dunia, diam bersama kita. Coba kembali ke Wahyu 21 ayat 3. Dan kerinduannya kalau kita tidak pernah mengerti hatinya, cuma begitu-begitu saja. Untuk apa dia mau diam di tengah-tengah manusia? Supaya mereka manusia menjadi umatnya dan ia menjadi Tuhan dari manusia ini. Ini bukan masalah agama, tidak. Karena menjadi Tuhan bagi umat manusia berarti semua kekuasaan lain yang sekarang membelenggu manusia harus diserahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah sekarang saya tanya, bayangkan kalau gereja mampu membawa Bapa itu segera menyata di dunia, maka semua kekuasaan yang ada di alam semesta, yang ada di dunia harus menyerahkan mandatnya kepada satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Bisa bayangkan dunia betul-betul jadi seperti surga. Saya percepat dulu di bagian Wahyu, saya naik kembali. Ayat 4, lihat ayat 4. Hanya ada satu akibat, hanya ada satu dampak, hanya ada satu impact yang terjadi kalau Papa itu sudah turun ke dunia. Gara-gara gereja. Oke, Wahyu 21 ayat 4. Lihat, kalimat pertama saja saya akan baca. Dan ia, ini sambung. Begitu Papa sudah diam di tengah-tengah manusia, lalu manusia jadi umatnya dan Tuhan jadi Tuhan mereka. Karena kita yang mempercepat kedatangannya, maka ia akan apa? Baca baik-baik. 1, 2, 3. Akan menghapuskan apa? Segala air mata dari mata mereka. Stop sampai situ saja. Jadi satu-satunya penilaian Yesus Kristus Tuhan, pencipta alam semesta, kepala gereja, juru selamat kita. Dengar, para gembala dengar. Satu-satunya penilaian yang Tuhan pakai untuk mengukur kita ini gereja yang benar atau tidak. Bukan berapa besar gedung gereja kita, bukan berapa banyak anggota jemaat kita, bukan. Yang menjadi penilaian cuma satu. Ketika kita sudah eksis, sudah hadir sebagai gereja, apakah orang-orang di sekitar gereja kita sudah berhenti menangis atau belum? Kalau ada orang-orang di sekitar kita masih menangis, maka kita belum jadi gereja yang benar. Berarti Papa belum hadir di pelayanan kita. Jadi bukan gedung gerejanya beli atau kontrak tanahnya,
sewa atau pinjam, bukan itu. Kehadiran kita membuat orang tidak menangis lagi, baru benar. Para penatua, saudara kita dari Kalimantan sudah dibawa ke Bet Shalom. Nah, salah satu yang dibuat oleh gereja GBI Junction ini untuk memberi makan banyak orang, membuat tanaman organik, menolong orang itu. Apa saja kita bisa buat untuk membuat orang itu tidak menangis lagi. Saya sering bertemu dengan banyak kalangan apa saja. Nah, tiap kali bicara tentang sosial masyarakat semuanya itu, maaf saudara, saya cuma cerita. Di kalangan yang bukan Kristen, saya sering dipanggil untuk berbicara. Nah, mereka itu tidak memanggil saya itu pendeta, tidak. Saya juga tidak memperkenalkan diri sebagai pendeta. Di kalangan mereka, saya itu disebut sebagai pengamat sosial. Nah, saya tidak tahu dari mana mereka dapat menjuluki saya seperti itu, tapi memang saya sangat memperhatikan semua masalah di dalam sosial masyarakat ini. Maka itu saya ingin bagikan ini kepada rekan-rekan hamba Tuhan. Maaf, khotbah-khotbah kita biarlah yang menyentuh keadaan masyarakat pada saat itu. Orang-orang yang baru jadi tim saya, kemanapun saya pergi ke tempat yang baru khususnya, maka nomor satu yang akan saya cari adalah koran lokal. Kenapa saya cari koran lokal? Kalau perlu seminggu sebelumnya kumpulkan, dan saya sudah pesan sebelum datang, kumpulkan koran-koran seminggu terakhir ini. Saya akan membaca headline kasus-kasus apa saja yang seminggu terakhir terjadi di sini. Dan itu yang saya jadikan bahan untuk ngajar. Maka itu kelompok yang di luar kita menyebut saya pengamat sosial, karena memang saya sangat memperhatikan. Karena ini perintah. Kehadiran gereja harus jadi jawaban di tempat gereja itu ada. Kita tidak boleh hanya eksklusif. Belum lama saya ikut di Jogja ini pertemuan tokoh-tokoh gereja. Salah satu pembicara narasumbernya adalah Ma'rif, siapa ini dari NU? Ya, Pak Ma'rif siapa? Saya kaget, saudara. Di hadapan kami para pendeta, Pak Ma'rif berkata, maaf ya, saya benci dengan orang Kristen. Saya agak kaget. Sebab saudara eksklusif. Syok saya mendengar. Dia orang hebat, saudara. Samsul Ma'rif ya? Ya, Samsul Ma'rif. Kaget. Lalu dia bicara. Saya berkata benci karena saya mengasihi. Untuk kiprah saudara di negara ini, ayo kita berubah. Jadi dia menyampaikan itu firman Tuhan. Malu nggak kita ini? Di Jogja pertemuan itu dibuat. Maka itu saudara, mulai besok, kata gereja itu bukan kebaktiannya ya, tapi kita masing-masing gereja, pimpinan-pimpinan perusahaan, manajer-manajer, saudara kerja di bidang apa saja, karyawan-karyawan sama karyawan, anak-anak sekolah, dengar ya kalian SD, SMP, SMA, bagaimana teman-teman kalian ada yang menangis tidak? Berapa kali saya mengajar pada para orang tua, kalau anak-anak kalian masih SD, SMP, SMA mulai jarang. SD, SMP, kalau dalam 3 hari berturut-turut ada teman mereka yang nangis, yang muram mukanya di sekolah, saya anjurkan orang tua cepat datangi anak itu, ajak main ke rumah. 90 sekian persen kalau anak-anak SD, anak-anak SMP itu muram wajahnya dalam 3 hari berturut-turut, apalagi sampai menangis. Dengar, saya pernah membuat riset ini. 90 sekian persen penyebabnya pasti karena pertengkaran papa mamanya di rumah. Ayah ibu yang bertengkar di rumah, apalagi rutin pertengkarannya, itu melukai hati anak. Anak itu ketakutan kalau papa mamanya itu pisah. Maka itu di sekolah mereka muram. Nah dengar ya anak-anak semua, kalau kalian punya teman seperti itu, ajak ke rumah. Kalau papa mama bilang gak boleh, laporkan Pak Om, papa mama mau marahi. Awas, dengar itu baik-baik. Kenapa saudara? Kalau keluarga kita harmonis,
anak-anak itu akan sembuh hatinya. Karena mereka melihat surga di rumah kita. Nah, celakanya itu kalau keluarga kita berantakan juga, ngajak anak berantakan lebih rusak lagi. Setelah 2-3 kali mereka ke rumah kita, antar pulang untuk kita kenalan dengan orang tua mereka. Ngerti nggak maksudnya? Nah, kalau sudah kenalan, nah mulai ajak keluar makan. Nah, itu yang pelit nggak bisa nginjil, susah. Ajak keluar makan supaya kenal. Nah, terus mintakan izin kepada orang tua mereka, boleh nggak anak kalian nginep di rumah kalau Sabtu atau Minggu? Nah, setelah sekian kali nginep datang ke rumah, saya mulai kenal dengan orang tuanya juga. Nah, masukkan kebenaran. Kami ingin tahu, pancing saja. Kami ingin tahu anak-anak itu, anak kalian kalau di rumah kami itu ceritanya apa saja. Pancing saja sudah. Namanya anak-anak pasti jujur. Percaya nggak? Apa saja mereka lihat di rumah kita, mereka cerita ke orang tuanya. Kira-kira atau tidak? Itu anak-anak. Nah, dari situ kita masuk supaya keluarga mereka juga dibolehkan. Amin. Nah, itu salah satu bentuk sederhana bagaimana kita menghapus air mata mereka dalam penderitaan itu. Jadi kita ini gereja. Maka itu sejak saya mengerti Pewahyuan 21 ayat 3, saya berkata kepada banyak orang bahwa kalau ada orang mati bunuh diri, maka yang paling besar dosanya adalah gereja di dekat orang itu tinggal. Ya, urusannya apa? Pasti gereja berkata, kan mereka bukan Kristen. Kenapa? Kalau dia bunuh diri aku disalahkan. Dengar, berarti selama dia hidup di tempat itu, dia tidak tahu bahwa di dekatnya ada solusi. Betul tidak? Ada jalan keluar, yaitu kita sebagai gereja. Karena kita tidak menampilkan diri kita sebagai gereja. Ayo kita buat itu, sudah. Jumat malam saya masih ada di Cisarua. Harusnya saya turun itu jam 5. Tapi karena dari siang saya janjian, saya nggak kenal. Saya kenal dia dengar tentang solusi di CBN. Nah, ini janda dengan 3 anak. Suaminya sudah lama meninggal. Anak pertamanya itu sudah diterima di perguruan tinggi, tapi mereka nggak bisa bayar. Nah, mereka itu naik angkot. Waduh, saya telepon sampai mereka kehabisan baterai. Saya bingung mau telepon kemana lagi. Sampai jam 7 baru mereka nyampe dari siang. Ternyata dari bawah sudah nggak boleh naik. Sejak siang itu saya nggak tahu. Nah, begitu datang, ampun, sudah kelecek betul. Habis dari siang naik angkot, mereka dari Cawang naik kereta ke Bogor, Bogor naik angkot, ternyata angkotnya juga nggak tahu. Kebetulan villa yang kami pakai itu agak masuk ke dalam. Langsung saya minta izin panitia biar mereka suruh makan dulu. Nah, saudara, itu baru salah satu dari sekian banyak orang-orang yang menangis di bangsa ini. Karena ingin mencapai masa depan, tapi mereka nggak punya masa depan. Maka itu saya ingin berkata kepada orang-orang kaya, jangan simpan kekayaan saudaranya untuk anak-anak sendiri. Belajar untuk membagi supaya orang itu tidak menangis lagi. Belajar untuk membagi. Itu Jumat malam kemarin. Maka itu saya sampai Jakarta cukup larut karena nunggu mereka. Jadi semua orang di sekitar kita harus tahu jalan keluar. Karena gereja adalah jalan. Betul, satu-satunya orang yang berkata akulah jalan adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kita harus memberikan jalan buat mereka. Oke? Jadi kesimpulannya, kriterianya, satu-satunya penilaian Bapa di surga terhadap kita sebagai gereja adalah apakah orang-orang di sekitar kita menangis lagi atau tidak. Oke, kita lihat. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itu, saudara, lalu mereka itu menyimpulkan. Ya, ini saya kumpulkan dari berapa kali pertemuan yang bukan di luar Kristen. Maka itu saya mendapat banyak pewahyuan, pengertian firman. Justru ketika saya bergaul dan kumpul dengan orang-orang yang bukan orang gereja. Karena mereka membahas masalah apa saja. Dan Roh Kudus menolong saya untuk mengetahui ayat. Nah, salah satu contoh untuk membahas narkoba. Mereka itu menyimpulkan, ini para pengamat masyarakat yang lain, sosial yang lain juga. Begini Pak, pokoknya ini filosofi hidup dan itu betul. Saya tunjukkan ayatnya.
Mereka berkata begini, seandainya semua orang itu bisa menemukan kata cukup, narkoba tidak laku, tidak ada perselingkuhan, tidak ada perzinahan, tidak ada pornografi, tidak ada perjudian, tidak ada kemabukan, tidak ada kejahatan perampokan. Semua itu karena orang tidak pernah merasa cukup dalam hidup. Nah, gara-gara itu maka saya cari di Alkitab. Saya sangat diyakinkan oleh Roh Kudus, masalah apa saja jawabannya pasti ada di Alkitab. Nah, saudara dengarkan. Ayo kita buka Yohanes 14 ayat 8. Yang suka baca buku, beritahukan saya. Ternyata sampai hari ini, ya sampai hari ini, satu-satunya buku yang menuliskan kapan dan bagaimana manusia itu bisa menemukan kata cukup, itu cuma Yohanes 14 ayat 8. Ada banyak teori yang dibuat oleh banyak orang tentang kata cukup, tetapi terlalu mahal untuk mendapatkan kata cukup itu. Tapi yang Alkitab tulis ini gratis. Dan ternyata hanya gereja yang mampu. Ayo kita lihat Yohanes 14 ayat 8. Maka kata Filipus kepadanya. Apa katanya? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu sudah cukup. Maka itu kalau saya disebut pengamat sosial, lalu saya diminta untuk berbicara bagaimana menangani semua keadaan yang ada di sosial masyarakat ini, PowerPoint mana ayat yang kok nggak keluar? Yohanes 14 ayat 8. Nggak ada? Oke. Ini satu-satunya tulisan. Saudara dengar, di dunia ini sudah lebih 5 juta judul buku. Lebih, saudara. Bayangkan dari jutaan judul buku, bukan jutaan buku ya, judul. Dari jutaan buku di dunia ini, judul buku di dunia ini, hanya satu buku yang namanya Alkitab yang menjelaskan untuk cukup itu bagaimana. Dan ini gratis. Kalau saudara baca buku-buku tentang hidup bahagia, tentang hidup sukses, tentang hidup sehat, wah, untuk mencapai cukup ini mahalnya luar biasa. Harus punya asuransi sekian, harus punya deposito sekian, harus punya ini, dan tiap tahun 2 kali paling tidak mesti keluar negeri. Wah, yang miskin tinggal mati aja kalau melihat itu semua. Tapi Alkitab memberikan penjelasan. Untuk bisa berkata cukup cuma ada satu hal saja. Nyatakan Bapa itu kepada kamu, maka itu cukup. Tolong anak-anak muda, kalian bongkar kata cukup di dalam bahasa apa saja, artinya akan sama. Kenyang, puas, lengkap, utuh, komplit, enough, semua itu dalam satu kata cukup. Saudara bayangkan kalau semua manusia berkata cukup, gak ada perselingkuhan. Kenapa ada perselingkuhan dalam pernikahan? Karena nggak merasa puas dengan pasangannya. Betul tidak? Mulai cari yang lain. Mengapa ada perampokan? Karena nggak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Kenapa ada narkoba? Ada yang kosong di hidupnya. Nah, di sini kita harus bisa menjadi jawaban kepada dunia. Nyatakan Bapa itu kepada kami. Kami cukup. Kenyang, puas, lengkap. Kata itu luar biasa. Kata cukup. Saya sudah banyak bicara di banyak forum tentang kata cukup. Karena dia mendebat saya cuma minta bukti. Maaf, saya bilang. Bukan mentang-mentang karena saya orang Kristen. Saya nggak nganggap ini buku agama. Tapi pokoknya buku. Siapa saja yang nulis, kalau itu buku ya buku. Betul tidak, saudara? Dan harus diakui. Jadi saya bilang jangan debat. Tunjukkan kepada saya apakah ada buku lain yang pernah menulis bagaimana orang bisa berkata cukup. Diam. Memang tidak ada. Nah, Filipus ini aneh.
Dia murid yang tidak terkenal, bukan? Nggak seperti Yakobus, seperti Petrus, Yohanes, sebagainya. Waktu saya meneliti kalimat ini, firman ini, saya kagum. Berarti Tuhan menyuruh Filipus untuk berteriak mewakili dunia. Tunjukkanlah, nyatakanlah Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Pagi ini ada beberapa anak-anak kami yang hadir. Tapi nanti di bagian kedua, sebab ada berapa anak lagi lah, salah satunya tanggal 4 Juli yang lalu. Itu kedua kali saya ketemu anak ini. Pertama istri saya ketemu tanggal 16 April lalu di Jogja. Dalam suatu acara saya tidak ikut, terus istri saya ketemu anak ini. Nah terus dia telepon saya untuk saya jemput supaya saya ketemu anak itu. Anaknya lugu, diam, susah bicara, saudara. Nah istri saya tergerak betul. Akhirnya ditanya, oh ternyata dia dari Semarang, dia ada di asrama. Saya sejak umur 3 bulan ikut neneknya. Papanya meninggal, ibunya lari. Jadi dia tuh gak pernah tahu siapa papa mamanya. Nah ketika dia pulang ke Semarang, dia cerita ke neneknya tentang kami dua. Lalu neneknya telepon. Nah hampir tiap hari nenek itu telepon menceritakan perkembangan anak ini, apa perubahannya setelah ketemu kami. Nah terus nenek itu, coba Pak, saya pengen ketemu Bapak yang dekat-dekat aja di Jawa Tengah. Nah kebetulan minggu lalu kami ada di Cilacap. Saya bilang oke, ketemu di Cilacap. Tanggal 4 ketemu di Cilacap, di rumah satu keluarga pendeta di Jalan Tanjung Cilacap, Gereja Bethel Indonesia. Saudara, ternyata membuat suatu drama yang sangat mengharukan. Sampai istri gembala itu menangis. Begitu ketemu saya, oh ini Pak Daniel baik. Pak, terima kasih, saya serahkan cucu saya ini. Kalau suatu hari terjadi apa-apa dengan saya, dia bilang, saya sudah tahu anak ini di tangan siapa. Kaget saudara kami semua mendengar itu. Terus saya bilang, Tante gak usah khawatir. Kami akan urus anak ini seperti anak kami sendiri. Berapa saat setelah itu, dia balik lagi ke Semarang pakai travel malam itu. Saudara, ada banyak orang yang perlu Bapak di dunia ini. Gereja harus mampu menyatakan itu. Gereja harus mampu. Supaya dunia sembuh dan bisa berkata cukup. Amin. Amin. Di ruangan ini ada salah seorang anak kami. Vera, Ferry, kamu angkat tangan di paling depan. Mereka ini karyawan. Ya angkat tangan gitu. Nah diketahui. Mereka ini karyawan, saudara, bukan bos. Kemarin dia ke Pontianak. Saya tanya, kenapa ke Pontianak? Nah saya bangga sebagai ayahnya. Dia nggak kenal satu keluarga, tapi dari temannya. Bayi umur berapa dia? 11 bulan. Kena hidrosefalus, kepala besar. Dia yang biayai operasinya. Sekian banyak juta. Saya kaget. Kamu berdua, mereka belum punya anak. Mereka belum lama juga menikah. Bisa punya hati sampai dikunjungi khusus anak itu untuk operasi. Saudara, kalau saudara bos-bos, buatlah sesuatu. Jangan cuma tahu angka kekayaan saudara. Ada banyak orang yang perlu Bapak di sekitar. Kita harus buat sesuatu itu. Entah dengan cara bagaimana. Kalau kita mau buka hati, pasti Bapak akan tunjukkan. Amin. Apa kita harus buat dalam hidup ini? Saya bersyukur kalau anak kami Ferry ini bersama istrinya, mereka bisa punya hati, mengikuti apa yang kami ajarkan untuk membagi dengan orang yang lain. Nyatakan Bapak itu kepada dunia ini, saudara. Karena cuma itu yang dinanti, nggak banyak. Jadi kata cukup kalau dimiliki oleh semua orang di dunia, maka kejahatan berhenti dengan sendirinya. Renungkan kata cukup ini.
Persoalannya apakah kita mau atau tidak. Tolong multimedia siapkan itu. Tanggal 5 Juli yang lalu, saudara. 2 hari kami di Nusa Kambangan, tanggal 4 dan tanggal 5. Dan tanggal 5 malam kami berangkat ke Jakarta pakai kereta api. Dan subuh kami tiba, langsung saya retreat ke puncak itu. Nah, penjara terakhir yang kami kunjungi, dan selalu itu yang terakhir. Ini penjara yang paling ketat, namanya SMS, Super Maximum Security. Di situ semua terpidana mati ditahan dan tahanan hukuman seumur hidup. Nah, di situ juga ada Gunawan Santoso yang pembunuh mertuanya sendiri, PT Asaba. Di situ juga ada Aheng yang pabrik sapu-sapu terbesar di dunia yang ketangkap di Ancol sana sekian ton produksinya, tapi mereka sudah jumpa Tuhan. Nah, ketika kami masuk ke ruangan kebaktian itu, saya itu kaget, betul-betul kaget. Saya nggak pernah merasakan begitu. Maaf ya saya cerita, suasana kematian, saya merinding betul. Padahal saya sudah berkali-kali ke penjara itu. Terus pas duduk sebelah saya, ini orang Nigeria yang sudah divonis mati 13 tahun yang lalu, tapi belum dieksekusi. Dia sudah fasih bahasa Indonesia. Terus saya tanya, namanya Oku Dili. Oku, saudara pernah saya bawa ke sini CD albumnya yang ngarang itu, lalu hiasan-hiasan dari kerang yang dia buat. Terus saya tanya, Oku, karena saya tahu dia lagi ngurus gerasinya. Bagaimana gerasi? Ditolak. Oh iya. Terus kamu nggak upaya lagi? Sudah terakhir nggak bisa lagi. Wih, saudara, saya merinding betul. Berarti dia nggak lama kan saya eksekusi. Nah, terus bagaimana yang lain? Saya tanya. Sama sekali nggak ada kesempatan. Pak Tony Arif, itu gembala GPI Ciputat yang memimpin rombongan kami. Selesai saya ngajar. Terus Pak Tony Arif itu bilang, Oku, kamu berdoa. Nah, waktu dia berdoa itu, setengah doanya semua kami tersentuh. Saya nggak sempat ngerekam. Begitu dia stop karena dia menangis, saya dengarkan, rekam doa itu. Nah, saya rekam doanya. Tolong dengarkan ini, dengarkan doa. Doa orang yang mau dihukum mati. Maka itu kita harus belajar. Kita semua kan hukuman mati juga bukan karena dosa, tapi Yesus Tuhan menyelamatkan kita. Ya, bisa didengarkan? Dengar. 4 menit aja doain. Tunggu. Bisa? Ya, tunggu ya. Oke, saya cerita lagi. Nah, lalu kemarin malam di pertemuan kami di Gading Sport Serpong, salah satu tim kami itu anak Indonesia tapi tinggal di Australia. Nah, ternyata dia ketemu Gunawan Santoso ini. Nah, terus di Gunawan cerita, oh kamu tinggal di Australia. Oh ya. Kami Tuhan Yesus. Bapak kami Tuhan Yesus. Bapak, di dalam umatmu saya nyatakan diri saya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saya tidak tahu teman-teman saya janji apa, tapi saya terima kasih atas karya yang Kau berikan kepada saya. Sehingga nanti Kau lepaskan saya, dan Kau kuatkan saya. Apapun yang saya butuh untuk melayani Kau, biar Kau sediakan Tuhan. Teman-teman yang dukung saya Tuhan Yesus. Bapak, saya sudah praktis semua yang saya bisa Tuhan di tempat ini, dengan kaki saya, dengan mulut saya, dengan pikiran saya Tuhan. Saya di sini untuk siapkan diri saya Tuhan. Bapak, saya siap dan saya tahu teman-teman saya dengan janjian mereka siap juga Tuhan Yesus. Bapak, banyak di tempat ini kami tidak punya uang untuk sebagai orang lain berdiri hukum Tuhan. Kami juga tidak punya koleksi pengacara yang paling tinggi Tuhan. Kami juga tidak punya orang banyak di sini, tidak ada orang yang peduli. Mungkin saya punya orang yang masih peduli mungkin cara di sini cara sana. Tapi teman-teman di tempat ini banyak yang tidak yang damping dia Tuhan Yesus. Kami bawa orang-orang yang seperti itu Tuhan di Nusa Kambangan ini. Tolong jangan mereka Tuhan berikan buka jalan bagi kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapak, jangan sia-siakan doa kami ini Tuhan. Bapak, jangan memalukan dirimu sendiri Tuhan. Alkitab
itu dengan cara yang dikuatkan kuasa yang ada di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali kami datang kepada Engkau, belenggu-belenggu yang ikat kami, tali-tali yang ikat kami saat ini, tali penjara dan tali hukuman mati seumur hidup. Sekali kami datang sebagai keluarga, sebagai anak-anak-Mu, sebagai saudara di sini ada orang-orang yang benar di mata-Mu Tuhan. Kami patahkan semua dan kami hancurkan. Bapak, di sini akan terjadi waktu kami saksi di luar sana. Saksi kita pun akan bikin orang lumpuh bisa jalan, yang buta bisa lihat, karena dia akan dengar, dan yang tidak mengenal Engkau juga pun akan datang kepada Engkau. Tuhan tolong kami, Tuhan, tempat ini Tuhan. Kami sudah mentok sekali Tuhan Yesus, sudah nggak bisa kami datang kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, dengarkan doa hamba-Mu. Sampai saat ini saya berjanji mereka Tuhan dengarkan dan ubah kami. Bukan cuma nama Allah, nama semua yang ada di depan ini. Meskipun mereka tidak tahu nama, tapi pakai mungkin ingat diri untuk semua Tuhan Yesus. Nyatakan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Karena kalau baik kami percaya bahwa Engkau lakukan sesuatu yang ajaib hari ini. Bisa mudah terjadi Tuhan Yesus. Engkau lakukan cepat pemerintahan saat ini semua. Kami datang kepada Engkau sebagai anak, Engkau adalah ayah kami yang luar biasa. Kami tidak takut Tuhan Yesus lagi Tuhan. Karena Engkau yang menurut kami yang hangat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas dikurbangan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Inilah doa-doa kami hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah lakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa yang saudara rasakan? Ini doa orang mau dihukum mati, saudara. Kalau saudara dengar tadi berapa kali dia berkata, Tuhan tahu, kami berjanji kalau kami keluar kami bebas begini. Karena sebelum kebaktian saya tanya, Alkitab berkata, apa yang kamu akan buat yang Tuhan tahu kalau kamu nggak sampai dihukum mati? Tunjukkan itu kepada Tuhan, biar Tuhan yang menilai. Maka itu jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan beri buat kita. Selama kita masih diberi hidup ini, gunakan kesempatan ini untuk jadi berkat, saudara. Karena masih banyak orang-orang di sekitar kita yang nggak tahu mau kemana aja nggak tahu. Tapi kita jadi jawaban buat mereka. Amin. Sehingga nggak ada orang yang tersesat dalam hidup ini. Ayat yang terakhir. Supaya ini betul-betul jadi kekuatan buat kita semua. Sehingga kita tahu kita melangkah kemana dalam perjalanan hidup kita ini. Supaya kasih kemanapun kita pergi, hanya kasih itu yang dikenal oleh semua orang dalam kehidupan kita. Kita buka kitab Ibrani. Pasal yang ke-11. 2 ayat yang terakhir. Ayat 39. Jangan kaget dulu kalau kita baca ayat ini, saudara. Maka itu kita harus mengenal kerinduan Bapa itu. Nah, Ibrani 11 adalah pasal tentang iman, betul? Lalu iman itu apa? Di ayat 1 didefinisikan. Lalu ayat berikut bicara tentang imannya Musa, imannya Abraham, imannya Yusuf. Oh, banyak iman-iman yang lain, termasuk para martir, saksi-saksi Kristus sampai mati itu. Nah, ayat 39 berbunyi demikian. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dengar baik-baik. Enak tidak kalau kita baca ayat seperti ini? Apakah iman mereka salah? Nah, coba jawab. Apakah iman mereka salah? Tidak. Lalu kenapa mereka sudah beriman seperti itu tetap tidak terima yang dijanjikan? Seringkali kita protes kepada Bapak kita marah. Maaf, berapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan sering mengungkit-ungkit. Ketika doa kita nggak dijawab, ketika kita ngalami sesuatu yang tidak enak, terus kita ungkit, Tuhan ingat tuh, Tuhan persembahanku itu paling gede. Lah maksudnya apa? Tuhan masa nggak ingat saya ini paling pagi kalau datang ibadah, saya nyiapkan kabel-kabelnya, saya nyiapkan ini kursi semuanya.
Saya ini paling rajin kalau doa pagi. Oke. Berapa banyak di antara kita ketika kita kecewa, kita mulai ungkit-ungkit yang kita pernah buat. Itulah kita manusia. Ada alasan. Saya ulangi lagi. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saya bicara kepada mereka yang terpidana mati itu. Pokoknya anak-anak kalian, biaya sekolah saya akan tanggung. Karena bayangkan kalau bapaknya di dalam, bagaimana biaya sekolah anak-anak itu. Ya, pernah mikir enggak itu? Maka itu kalau saya pelayanan ke penjara, saya enggak cuma khotbah, tapi saya buat sesuatu. Apa yang saya bisa buat untuk keluarga mereka yang di luar sana. Apalagi Nusa Kambangan. Mendengar Nusa Kambangan harus merinding. Terus untuk kesana biayanya mahal. Bayangkan mereka dari luar pulau, luar daerah. Yang di Jawa Tengah aja sulit mengunjungi karena mereka merasa malu. Banyak keluarga yang ada di situ. Oke. Ayat 40. Nah, ini rahasianya. Roh Kudus tolong kami. Sebab Tuhan telah apa? Menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka yang beriman hebat tadi, tanpa kita sekarang tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Untuk mempercepat waktu, maka kesimpulannya, kalau kita melihat atletik yang lomba estafet, pernah tahu? Gimana lomba estafet itu? Ada berapa grup, ya? Terus terima tongkat itu. Walaupun yang masuk terakhir itu yang ditentukan menang atau tidaknya. Tapi kalau mereka satu tim, satu regu, semua dapat gak kalau yang terakhir itu menang? Nah, itu arti ayat ini. Kalau mereka yang mendahului kita tidak menerima janji apa-apa, sebetulnya Tuhan bukan tidak ada. Mereka masih menunggu kita ini. Amin. Untuk menyelesaikan yang terakhir. Seandainya masih ada kita lagi, di belakang kita ada orang lain lagi, misalnya waktu ini masih ada, maka kalau toh kita nggak dapat apa-apa, jangan kecewa, karena tim yang terakhir masih ditunggu. Amin. Itu arti Ibrani 11, saudara. Maka itu orang tua ajari anak-anak kita untuk melihat sesuatu jauh ke depan, bukan cuma yang sekarang ini saja. Tolong orang-orang tua yang diberkati Tuhan semua fasilitas, beritahukan kepada anak-anak bahwa jangan kalian yang berharap pada fasilitas papa mama sekarang. Kalian harus melihat yang ke depan itu bagaimana. Ajari mereka. Maka itu Tuhan Yesus minta. Bersyukur minggu ini minggu misi. Dari pujian pertama tadi saya pergilah, beritakan Injil itu, baptis. Saudara, gereja harus menginjil, gereja harus bermisi. Karena estafet itu harus terus berjalan, tidak boleh stop. Kalau berhenti sampai kita bubar semua nih tim. Ada lagi, dan ada lagi. Inilah yang Tuhan tentukan untuk kita. Maka itu jangan pernah putus asa. Amin. Seberat apapun kita alami, seandainya pun kita tidak menerima yang dijanjikan, jangan takut, ada tim berikut yang di belakang kita. Akan meneruskannya itu lagi. Itulah namanya pengharapan. Maka itu tugas kita sekarang, cepat bawa papa segera ke dunia. Dia nggak betah di surga karena dunia membutuhkan dia. Kalau dia kita mampu nyatakan, maka dunia akan berkata cukup. Maka setan tidak laku lagi. Semua kejahatan akan berhenti. Siap untuk jadi berkat?